Pertanyaan. Dan tolong penasihat hukum untuk diam ya, giliran terdakwa. Dilanjutkan yang mulia, terima kasih. Nah, ini saya bacain ya Pak ya, izin. Malam Mail, ini Reza Gladys ya. Terus baru sama Mail dibalas, malam dokter, salam kenal sebelumnya, gimana dong, ini masih Mail. Terus Reza bilang, salam kenal Mail, Reza lagi. Itu lanjutin yang tadi kira-kira ada waktunya. Nah jadi sebelum ada WhatsApp ini, mereka sudah pernah bertelepon sebelumnya dan direkam. Rekamannya sudah disebar Pak. Isi rekamannya tadi mau saya puterin, ada permintaan tolong di rekaman ini. Ini kan suaranya Reza, ya kan? Nah terus sama Reza di WhatsApp lagi, baiknya gimana Mail, gitu kan? Nah baiknya gimana tolong itu kan bagaimana baiknya gimana Mail itu kan sama aja minta tolong, tapi di sini lebih perjelas ada kata tolongnya. Sebentar jaksa. Bukan. Tolong semuanya diam ya. Silahkan dilanjutkan. Iya, terus dibalas lagi sama Mahnya, iya dok, aku keberatan yang mulia itu untuk tindak pidana asal, bukan dari ahli sebelumnya yang mulia. Ini kan soal menyamakan asal Sebentar ya. Kita tegaskan lagi, selama itu ada dalam BAP silakan. Nanti silakan ahli yang menjawab, tentunya kan sesuai dengan keahlian ya. Kronologisnya kayak apa, yang menyangkut keahlian saya itu apa, silahkanlah itu yang dijawabkan begitu. Silahkan dilanjutkan. Ini soal asal usul ya Pak ya, kalau ngertiin. Terus si Reza Bapak ahli, pertanyaan saya jelas sekali di sini. Ada nggak menyamarkan Bapak di sini? Ini fakta loh Pak. Ini bukan berandai-andai sesuai pikiran Bapak. Ada nggak menyamarkannya di sini Pak? Kalau Bapak tadi baca BAP ini. Iya baik. Di awal sudah kami jelaskan yang mulia, pada dasarnya tujuan menyamarkan itu di dunia global dikenal juga dengan istilah inference. Manakala ada sangkalan yang dilakukan, cukuplah dilihat dengan rangkaian dari perbuatan yang dilakukan. Misalkan tadi ada rekening, kenapa harus tunai? Ada rekening, kenapa harus langsung ke pihak ketiga? Nah, hal tersebut. Kalau permintaan Reza Gladys. Sebentar ya terdakwa, biar diselesaikan dulu ya. Pertanyaan jawaban kan begitu, jangan jawaban belum selesai sudah mau tanya. Silahkan dilanjutkan ahli. Baik. Yang kedua tadi sudah memiliki rekening, kenapa harus langsung ke pihak ketiga? Di mana dalam tipologi pencucian uang, seseorang pelaku memiliki keinginan menjauhkan harta kekayaan dari. Selanjutnya kalau yang meminta si Reza Gladys sendiri yang bilang, Mail ini mau dikasih cash semua ya, gitu. Dia sendiri bagaimana Pak? Iya. Berarti saya dijebak dong kalau gitu. Kita kembali ke dari Kalau saya kalau itu saya normal ya. kalau saat itu saya menyetujui si Reza ngasih cash semua, berarti saya dijebak dong. Saya bisa dikenain pasal lebih parah. Sebentar ya, sebelum dijawab, sebelum tanya lagi kita ingatkan ahli ya. Porsi ahli adalah memberikan pendapat, memberikan teori-teori tentang suatu masalah yang sedang berjalan ya. Tidak dalam memberikan pendapat tentang ini benar atau tidak. Masalah teori ini akan sesuai dengan fakta di persidangan atau tidak. Silahkan disimpulkan masing-masing oleh penuntut umum dan penasihat hukum. Begitu ya. terima kasih. Jadi tidak dalam rangka membenarkan atau menyalahkan terdakwa. Kita ingatkan begitu ya. Jadi saudara silahkan menjawab tentunya dengan porsi yang seperti itu ya. Silakan dilanjutkan. Terima kasih yang mulia. Jadi pertanyaan saya, dari mana menyamarkan kalau dari awal ada kesepakatan? Baik. Kami dalam kapasitas tidak menilai apa yang disampaikan, namun kami menjelaskan bahwasannya dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang, pengetahuan pelaku atas asal usul uang dan pilihan transaksi yang dilakukan apakah memiliki tujuan menginginkan menyamarkan. Bapak itu lagi terus jawabannya, nggak apa-apa. Selanjutnya, oke.
Oke, menurut saudara ahli, apakah tindakan membeli rumah melalui program KPR termasuk ke dalam unsur placement atau penempatan, layering, pelapisan, dan integrasi, padahal transaksi tersebut jelas dilakukan atas nama pribadi ataupun perusahaan milik sendiri? Baik, dalam kacamata pasal 3 yang mulia, membayar untuk mendapatkan sebuah barang itu masuk ke kategori membelanjakan. Sudah kami sampaikan di awal. Atas imbalan jasa yang dilakukan kepada seseorang lainnya untuk mentransfer ke sebuah rekening perusahaan yang notabene rekening perusahaan tersebut adalah rekening perusahaan yang terdaftar dan sah di mata hukum. Apakah hal tersebut layering ini yang dimaksud dalam usaha menyamarkan asal-usul harta kekayaan? Baik, kami sampaikan di awal bahwasannya berpindahnya uang itu memiliki alasan. Apakah transaksi yang dipilih memiliki motif agar pelaku tidak ingin ketahuan asal-usulnya hasil tindak pidana? Contoh yang saya berikan, misalkan kalau pelaku memiliki rekening secara lazim itu ke rekening pelaku terlebih dahulu, dan akan tercatat apa yang dikirimkan oleh pengirim ke pelaku yang menerima. Namun ketika hal tersebut tidak dipilih menjadi sebuah transaksi, justru pelaku ingin langsung ke pihak ketiga, kami melihat di situ ada keinginan pelaku menjauhkan uang yang dikirim, di mana ia mengetahui atau patut menduga berasal dari hasil tindak pidana. Oke, berarti ini yang saya tangkap dari ahli dari tadi menyampaikan, berarti harusnya ditransfer ke rekening pribadi gitu ya? Nggak boleh ke orang lain, walaupun ke orang lain itu atas nama Nikita Mirzani gitu, let's say. Dalam sebuah kasus itu bisa saja terjadi, itu haknya dari penerima. Namun majelis bisa menilai nanti di penghujung izin dari majelis apakah pola transaksi yang dipilih itu benar-benar sebuah keharusan atau keterpaksaan, atau sengaja dipilih agar tidak terlihat asal-usulnya dari hasil tindak pidana, yaitu membayarkan ke pihak ketiga. Ya itu sengaja dipilih karena sepakat Pak yang ahli. Jadi saya pikir sudah jelas sejak tadi ya, kalau memang itu ada suatu tindak pidana untuk disamarkan, maka tidak diterima sendiri melainkan ke pihak ketiga. Tetapi manakala ada sepakat kok dikirim ke pihak lain, ini artinya ada ketidaklaziman, kan sudah seperti itu ya. Silakan pertanyaan yang lain, udah jelas itu sejak tadi ya. Kalau ke rekening sendiri nggak kena TPPU gitu ya? Ya nanti disimpulkan baik, ya. Baik, terima kasih yang mulia. Satu lagi terakhir yang mulia. Menurut pendapat ahli, jika seseorang menggunakan uang hasil kerja tersebut untuk membeli aset rumah atas nama pribadi, apakah unsur menyamarkan harta kekayaan itu terpenuhi? Baik, terima kasih. Yang dilihat bukan apakah nama pribadi atau bukan, pilihan transaksi tadi. Apakah ia terang benderang menerima? Apakah ia tidak ingin terang benderang menerima, dalam hal ini tidak ingin dikirimkan ke rekening yang bersangkutan? Demikian. Ya, apapun pertanyaannya jawabannya akan sama yang mulia. Jadi terima kasih. Ya. Terima kasih. Baik ya ahli ya, sedikit saja. Secara